Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog ATC. Ini kembali di motor Supranya. Udah saya pasangin. Ini kemarin sebenarnya saya mau pakai yang lama aja, yang buruk rupa, untuk coba-coba ya. Tapi istriku bilang ganti yang bagus lah ya. Orang aja nih terlalu gimana gitu loh. Kalau mau dipakai itu kayak nggak sopan atau gimana lah, jelek gitu loh. Nah terus ini udah selesai sebenarnya, udah beberapa hari, lebih dari seminggu, cuman motornya itu jarang saya gunakan. Nah sekarang saya mau ganti olinya. Di video-video saya sebelumnya kan banyak yang nanya, Mas Ryan itu berapa hari ya. Kalau saya sendiri biasanya enggak patokan berapa hari atau berapa kilo. Jadi karena di sini kemarin kan speedometernya itu kan belum normal, sekarang sih udah normal ya, belum normal. Jadi saya nggak bisa, nggak tahu lah motor ini udah berapa kilo kan nggak tahu. Jadi saya patokannya di BBM. Jadi ketika ini kemarin full tank, misalnya sekitar 3 literan lah, nggak full banget ya, 3 literan. Terus sekarang bensinnya udah mulai habis, ya bisa dibilang habis lah ya, masih ada di karburator. Nah sekarang sudah saatnya saya ganti oli, karena masa Ryan untuk saya itu sekitar full tank bensin habis, kita ganti oli ya. Jadi ini kan kemarin sebenarnya kalau motor itu nggak turun mesin ya, nggak turun mesin itu harusnya sehari 2 hari lah, 3 harian itu langsung ditap aja olinya. Tapi karena ini kemarin kan turun mesin, jadi saya bisa pastikan dalaman mesin itu bersih. Tapi sebenarnya ya sanksi juga kalau aku lama-lama ganti oli ya. Benar, kadang orang itu ketika habis turun mesin total itu sebulanan baru ganti oli. Umumnya masih bening, tapi ya saya ganti aja lah, karena kemarin kan sempat buka pasang kopling di sini, di piston, karena kan sering dipakai review ya. Jadi saya ganti aja lah. Ini motornya udah normal, remnya, lampu sen, lampu remnya ini ya, switch-switchnya ini udah saya ganti, yang tadinya nggak nyala, semuanya udah normal, starter tangan, klakson semuanya udah normal. Siap jalan lah ya. Nanti saya akan pakai jalan. Tapi sebelumnya ini saya mau pakai jalan jauh, saya ganti olinya dulu. Oke, ini olinya ya udah terkontaminasi ya. Kalau dibilang hitam sih nggak terlalu ya, karena olinya kan kuning ya. Ini masih lengket sekali, masih bagus olinya. Terus kita ganti aja. Ini kemarin pakai sel yang merah. Sekarang saya mau ganti pakai oli mobil bersih ya. Kalau di sini ngerak-ngerak, nempel contohnya kayak ini ya, yang lama. Nah itu olinya itu bisa kemungkinan oli palsu kan bro. Hati-hati, stick ini bisa untuk melihat oli. Oke Kang Bro, ini hasil pengetapan dari oli. Kalau olinya teksturnya itu masih peliket-peliket, enak lah pokoknya. Olinya itu masih bagus, hanya saja warnanya udah agak berubah ya. Ya wajar, biasanya umumnya oli-oli yang apa ya, natural warnanya kuning-kuning itu memang cepat berubah. Tapi ini kalau kita lihat gini kan kayak hitam, tapi kalau kita posisi pas ngetap dari atas itu kelihatan agak bening. Ini olinya masih bagus bener, wong dipakai ya sanggapnya semingguan lah. Kalau hitungan motor ini hitungannya misal 50 kilo per liter ya, ini ngomong gampang aja. Berarti kalau 3 liter kan 150 kiloan. Oli baru dipakai sekitar 150 kiloan, masih bagus. Oke, nah ini olinya top one ya. Ini nggak ada dijual lagi di toko karena oli ini oli stok lama. Tapi saya dapat di marketplace ya, toko daerah Jateng ya, di Salatiga itu ada, dia nggak tahu masih berapa biji. Kalau teman-teman mau nyoba silakan. Buat teman-teman yang dulu pernah punya mobil Kijang, bapaknya atau mbahnya, ya, pasti kenal oli ini. Top One Synthetic Blend. Ini oli untuk motor mobil Kijang zaman dulu nih. Dan ini oli ini bukan bikinan Indonesia, masih bikinan Amerika. Di kemasan ini ya Kang Bro, di kemasan oli ini itu nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali. Ya,
synthetic blend, motor oil, semuanya nggak ada bahasa Indonesianya sama sekali. Nah ini semua bahasa Inggris. Oke, pada zaman waktu itu udah termasuk bagus. Punya API-nya SJ ini udah termasuk bagus. Karena dulu masih kebanyakan di SG ke bawah lah ya. Nah, ini masih segel Kang Bro. Hanya saja stok lama. Oh ini Josi. Kocok-kocok sih menawa ngandap. Ini isinya 1 liter ya, saya isikan semua. Nggak apa-apa, dilebih dikit. Soal tarikan mungkin agak berkurang, tapi mesin mungkin ya agak awet selisih 200 mili. Nah, olinya lihat, oli dulu Kang Bro, warnanya kan biru-biru geli gitu. Aromanya seger, aromanya kayak mesran kaleng dulu, yang mesran zamannya dulu. Mesran itu kan Pertamina yang gambarnya itu kuda laut. Nah keren, dulu kan ada ya gambarnya kuda laut. Terus yang orang-orang yang kelahiran lama kayak aku, orang-orang tua ya paham lah ya, olinya biru-biru kayak SGO yang lama. Oli-oli mobil ini ya, yang jelas oli mobil. Tapi karena ini kan oli gasolin ya, bukan oli diesel, jadi bisa digunakan untuk motor juga. SAE nya berapa Mas ini? Ini SAE nya 2050. Karena kebanyakan saya rata-rata penggunaan motor tua itu rata-rata di 2050. Jadi kebanyakan aku sih motor-motor tua kayak gini. Oke, sekarang saya mau coba pasang. Ada perbedaan enggak? Karena kemarin yang HX itu juga ya 2050. Kurang lebih mungkin sama ya. Dan di HX kemarin nggak ada problem yang mesin panas apa, nggak ada. Maksudnya atau ngelitik yang aneh itu sebenarnya nggak ada. Kita mau nyobain oli tua aja. Mungkin ada beberapa teman-teman yang, Mas kalau ganti oli itu perlu diengkol-engkol dulu apa enggak? Ya sebenarnya langsung di start nggak apa-apa, diengkol-engkol dulu juga nggak apa-apa. Umumnya ya ketika pengetapan oli itu masih ada sisa-sisa kayak di piston, di klep itu biasanya masih ada sisa, apalagi jaraknya cuman beberapa menit setelah di tap itu pasti ada sisanya. Jadi kalau misal mau langsung di start juga nggak apa-apa, terkecuali motor ini udah setahun misal ya, tahun 2 tahun ditinggal merantau nggak digunakan terus mau dipakai. Nah itu alangkah baiknya itu di engkol-engkol dulu pakai kaki biar olinya bisa naik, karena jarak bertahun-tahun berbulan-bulan itu pasti piston itu, oli di piston itu pasti turun, di klep juga turun. Oke ya, sementara ini ya motor ini kondisinya masih bagus ya, maksudnya untuk kelistrikan masih bawaannya belum saya ganti apa-apa, maksudnya spool ya yang masih bawaan waktu saya beli. Terus CDI-nya masih Fukuyama yang lalu juga, ininya apa masih bawaan semua, karburator dan lainnya. Hanya saja masih di kemarin posisinya ya, di setang itu masih pakai Daiso. Terus piston terakhir saya review pakai yang merek Kingway, ini masih Kingway. Noken as sama stemlarnya yang satu paket 50.000 Noken as per stemlar itu 50 ribuan itu masih saya pakai, saya pertahanin. Seberapa kuat bahan-bahan murah itu, kampas ganda masih pakai yang murah kemarin ya, RVN 45.000 dengan pasangannya lonceng ganda punya Tosa, terus kampas kobranya pakai Daytona. Itu bearing bandul, bearing rasio semuanya pakai ori ya. Mesinnya masih wadem enak. Larinya ya lumayan, udah saya tes itu ya lumayan ya. Kalau cuma 80-90 bisa, tapi untuk dari 80 ke 90 itu
mungkin profil noken as yang murahan ya karakternya itu terlalu jauh, terlalu lama gitu. Dari 80 ke 90 itu terlalu lama. Tapi dari misal kita jalan santai 40 langsung dibetot gas ke 80-nya itu termasuk tergolong cepat walaupun noken as murahan. Nah, mesinnya masih wadem enak ya. Oke, terus gitu. Sementara ini kondisi Supra bapaknya kayak gini ya. Nanti kalau barangkali ada yang mau request mas, coba reviewin CDI ini, ataupun ini masih businya yang busi Wilwood ya, yang 5 ribuan itu, atau coba reviewin apakah gitu ya. Nah ini sementara masih linknya kita pakai yang lama. Nanti coba saya carikan linknya masih ada nggak stoknya buat teman-teman yang pengen coba. Ini di tokonya itu masih banyak Kang Bro sebenarnya. Selain Top One masih ada beberapa tipe oli-oli tua, stok-stok lama ini masih ada. Biasanya umumnya dulu itu toko-toko besar zaman dulu yang ya, masih nyimpen oli-oli kayak gini. Oke, segitu dulu yang bisa saya informasikan untuk kali ini. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kemarin buringnya banyak yang komen, wah berat itu buringnya. Nah ini nyatanya digeber pun nggak ada ngasep sama sekali ya, nggak ada ngasep sama sekali. Dan olinya pun masih banyak, nggak ada kurang-kurangnya, masih banyak. Intinya itu mekanik tuh pasti tahu tingkat beratnya seberapa, tingkat ngantongnya seberapa. Nah pasti tahu. Kalau buring itu dirasa masih bagus kok mesin ngasep, berarti permasalahan itu di luar buring.